Pemirsa Sinpo TV, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa menemani Anda dalam program yang akan membahas isu-isu terhangat seputar masyarakat bersama dengan narasumber spesial yang tentunya akan kita bahas secara mendalam dalam program Bincang Spesial. Pemirsa, tugas pokok TNI Angkatan Darat bukan hanya berperang ataupun bertempur di medan perang, namun juga ada satu tugas penting dan juga tanggung jawab besar, yakni untuk membentuk citra positif di tengah masyarakat. Dan Dispenat ini memiliki fungsi krusial dalam melaksanakan tugas tersebut. Dan hari ini pemirsa, kita akan mengajak pemirsa Sinpo TV untuk membahas lebih mendalam terkait dengan fungsi dan juga tugas dari Dispenat, terutama dalam mengolah dan juga menyampaikan informasi baik di internal maupun eksternal, terutama dalam membentuk citra positif di tengah masyarakat, bersama dengan Kadispen Angkatan Darat, Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudayana SEMM, yang hari ini sudah hadir bersama di tengah-tengah kita. Selamat malam Bapak. Malam Mas. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Selamat datang di Sinpo TV. Makasih Mas. Ini suatu kehormatan dari Sinpo TV bisa kehadiran Kadispenat, dan ini sebelum kita memulai dialog kita, tentunya kita ingin mengucapkan selamat atas tanggung jawab baru yang diemban oleh Pak Wahyu sebagai Kadispenat. Pak Wahyu, sebelum kita membahas lebih mendalam terkait dengan tugas dan juga pokok Dispenat di TNI Angkatan Darat, ini boleh cerita sedikit kepada pemirsa Sinpo TV. Dulu waktu kecil cita-citanya memang sudah pengen jadi TNI atau ada cita-cita lain? Dan kenapa akhirnya memutuskan untuk jadi TNI? Baik Mas. Jadi memang saya dilahirkan dari keluarga militer. Dari keluarga militer. Bapak saya juga seorang tentara, TNI dan Angkatan Darat. Sehingga dari kecil memang saya bercita-cita untuk menjadi tentara seperti orang tua saya. Dan cita-cita itu terus saya pegang mulai kecil sampai saya selesai pendidikan SMA. Saya berasal dari kota Semarang di Jawa Tengah, Mas. Tapi memang dalam proses perjalanannya itu sempat tertunda 1 tahun. Artinya saat saya lulus SMA dari SMA Negeri 3 Semarang tahun 1994, saya mendaftar ke Akabri waktu itu. Tapi karena umur saya kurang, sehingga pada tahun 1994 itu saya ditolak. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut UMPTN. Waktu itu tahun 94 itu kalau kita ingat sama-sama, seleksi masuk perguruan tinggi negeri namanya UMPTN. Meskipun waktu itu niatnya hanya untuk mengisi waktu tahun depan. Sebelum daftar lagi? Sebelum daftar lagi, karena memang cita-cita saya tetap ingin jadi tentara. Tapi karena umur kurang, tidak bisa tahun itu, sehingga saya memutuskan tahun depan. Tetapi kan tidak mungkin saya kosong atau menganggur 1 tahun itu. Dan saat itu setelah saya seleksi UMPTN, saya diterima di Universitas Diponegoro. Dan orang tua saya mengatakan waktu itu sudah kuliah saja, karena toh sudah diterima di kampus ini, dan saya sebagai orang tuamu juga masih sanggup membiayai kuliah, demikian. Tetapi saya mengatakan tidak. Saya tetap tahun depan akan mendaftar sebagai tentara. Saya tetap akan mendaftar sebagai Akabri. Ya, orang tua menyerahkan kepada saya. Jadi tahun berikutnya, tahun 1995, saya mengulangi lagi mendaftar Akabri dengan usia yang sudah mencukupi waktu itu. Dan ya alhamdulillah saya diterima di Akabri tahun itu, Akabri Darat, Akademi Militer, dan saya lulus tahun 1998. Itu perjalanan sedikit. Pak Wahyu, kalau boleh tahu alasan selain memang dari latar belakang keluarga yang memang keluarga militer, tapi apa yang alasan mendasar dari Pak Wahyu memang pengen banget untuk berkarir di bidang militer ini, Pak? Selain memang dasarnya karena saya berada di keluarga militer, yang saya melihat bagaimana kehidupan seorang militer, tentara, Angkatan Darat itu sehari-hari, mulai saya dari lahir, saya sekolah, ya sampai saya menyelesaikan SMA saya itu, saya melihat di situ figur seorang ayah tentunya, ya, yang dia di rumah itu bisa tegas, disiplin, ya, mendidik kita satu keluarga ini untuk bisa hidup tertib gitu ya. Lalu di luar itu saya juga lihat bagaimana dia harus, tentu dengan cara pandang saya waktu
itu waktu masih kecil kan ya. Saya melihat dia begitu tegas juga, begitu disiplin juga, dia punya banyak aktivitas, punya banyak kegiatan yang banyak membantu orang gitu ya. Bukan cuma serta-merta berkaitan dengan tugas pokoknya sebagai seorang tentara, tapi begitu ada kesulitan di sekitar rumah kami ya, ada tetangga meskipun itu bukan tentara karena dia berbatasan dengan kampung, rumah dinas kami atau asrama itu ada yang datang anaknya sakit gitu ya. Saya lihat orang tua saya, bapak saya ikut sibuk gitu ya, nganter ke rumah sakit. Terus apabila ada cuaca kurang baik itu sedikit tergenang air di pinggir asrama ya, orang tua saya berserta dengan rekan-rekannya membantu. Saya melihat banyak suatu kondisi yang waktu itu saya yang melihatnya simpel bahwa tentara itu bisa banyak yang dia perbuat. Kalau kita melihat tentang tugasnya udah jelas, jadwal pagi apa tugasnya dia, siang apa, sore apa, disiplin gitu ya, tegas ya, secara simpel lihat uniform gagah. Tetapi di luar itu waktu saya masih kecil saya lihat kenapa sih ya harus bantu dia, kenapa sih harus sibuk malam-malam meninggalkan kami untuk nganter orang itu ke rumah sakit, harus keluar untuk membantu melancarkan saluran air ya, sehingga lingkungan kita dan masyarakat sekitarnya itu tidak kebanjiran ya. Itu saya baru sadar sekarang ya, atau mulai saya mendaftar sebagai akabri itu dan tertanam sampai sekarang bahwa ternyata tentara itu manfaatnya banyak, bukan cuma untuk satuannya, bukan cuma untuk keluarga, tapi juga untuk masyarakat sekitar. Dan itu lebih memantapkan saya, menguatkan saya bahwa memang medan pengabdian untuk masyarakat itu banyak. Tetapi karena medan pengabdian yang ada depan mata saya dan betul-betul saya rasakan dan betul-betul saya lihat itu adalah tentara, itu semakin memantapkan saya untuk masuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat waktu itu. Sebagai wadah pengabdian kepada masyarakat sehingga lebih luas bisa mengabdi kepada masyarakat seperti itu ya Pak ya. Pak, kalau kita melihat dari track record Pak Wahyu ini selain di tentara, ini juga kalau kita melihat bagaimana pendidikan ya, background pendidikan ini kalau tidak salah juga merupakan salah satu award di LPDP. Pak, boleh diceritakan Pak kemudian Pak, ini kan ketika tentara kemudian masih pengen untuk melanjutkan pendidikan, terutama di pendidikan tinggi, apalagi ini salah satu award di LPDP. Baik, itu terjadi atau itu berlangsung pada tahun 2014. Waktu itu saya sudah menjadi komandan batalion infanteri mekanis 202 Tajimalela. Saat itu ada seleksi yang ditawarkan oleh Markas Besar Angkatan Darat kepada perwira-perwira TNI Angkatan Darat seluruh Indonesia untuk mengikuti seleksi beasiswa presiden, di mana beasiswa itu diberikan oleh negara melalui LPDP ya, untuk mengambil program-program pendidikan yang sesuai dengan stratanya. Waktu itu seleksi yang ditawarkan kepada kami, pada saya waktu itu adalah untuk pendidikan S2. Ya, dan saya waktu itu memutuskan untuk ikut dalam seleksi itu. Dan saya mendaftar ke Markas Besar, diawali dari Kodam, ya Kodam Jaya waktu itu, ya seleksi di tingkat Kodam, itu saya lolos, ya terus saya masuk di seleksi Angkatan Darat bersama-sama dengan perwira-perwira lain dari kecabangan, dari satuan yang lainnya, dan seleksi Angkatan Darat juga lolos. Sebetulnya waktu itu tidak ada terpikir di dalam benak saya untuk pasti lolos atau harus lolos. Waktu itu yang ada di benak saya adalah ini kesempatan yang baik buat saya untuk mengembangkan kemampuan yang saya miliki. Karena kesempatan ini juga diberikan oleh negara. Yang saya yakin tidak semua perwira yang mendapat tawaran itu akan mengikuti. Tapi saya juga tahu bahwa tidak sedikit juga perwira yang ingin untuk mencoba seleksi ini. Karena dia ingin mengembangkan diri menjadi lebih baik dalam perjalanan hidup dan karirnya.
Tapi sekali lagi yang saya sampaikan tadi, tidak ada keharusan pada diri saya dan tidak ada kepastian bagi diri saya bahwa saya akan lolos ini. Tapi yang ada dalam diri saya adalah coba dan berbuat yang terbaik, siapkan dengan maksimal. Itu prinsip saya. Ya, itu juga nanti akan berpengaruh pada perjalanan dinas saya, tugas saya, pada tugas-tugas yang diberikan kepada saya saat saya harus maju lomba ini, lomba itu yang diberikan oleh pimpinan. Kembali ke tadi LPDP, saya laksanakan tahapan dengan demi tahapan yang lain itu dengan niat tadi, berbuat yang terbaik setiap tahapan. Tidak memaksa atau mengharuskan diri ini untuk lolos, tetapi memaksa diri ini untuk selalu mengikuti tahapan itu dengan menyiapkan yang terbaik. Dan perjalanan cukup panjang sampai akhirnya lolos dari Markas Besar Angkatan Darat dan kita harus berangkat ke Kementerian Keuangan karena LPDP kan di bawah Kementerian Keuangan Mas ya. Di situ semakin banyak kita melihat rekan-rekan yang menjadi kompetitor untuk persaingan. Saya tidak pernah minder atau sekali lagi saya tidak pernah kecil hati, tapi saya juga tidak pernah sombong. Nothing tulus. Karena apa yang ada di prinsip saya, benak saya adalah menyiapkan diri saya terbaik maksimal pada tiap tahap. Sehingga mau saya tahapan ini dihadapkan dengan berapa orang, dihadapkan dengan berapa kompetitor, dihadapkan dengan tahapan apa, ya nggak ada masalah. Tidak ada masalah buat saya. Karena buat saya, kalaupun toh saya harus tidak lanjut, tentu saya masih punya kepuasan. Karena saya tidak lanjut bukan sebagai pecundang. Saya tidak lanjut dengan persiapan sudah maksimal. Berarti rekan-rekan atau kompetitor tadi itu lebih baik daripada saya. Itu yang saya pedomani. Jangan sampai saya gagal sebagai pecundang. Karena gagal tidak dengan persiapan yang matang. Tapi kalau kita sudah menyiapkan dengan matang, dengan maksimal, tapi ternyata kita belum dikasih kesempatan untuk lanjut, kita masih bisa kembali dengan bangga, kembali dengan kepala tegak. Artinya lingkungan kita lebih baik. Dan seleksi di Kementerian Keuangan itu ternyata saya lolos. Saya lolos sampai tahap akhir adalah pembekalan. Di LPDP ada pembekalan. Sebelum berangkat, Awardi ini itu dibekali di satuan-satuan TNI Angkatan Darat gitu ya, untuk memberikan pemahaman kepada mereka bahwa kamu ini diberangkatkan oleh negara dengan biaya negara untuk mendapatkan ilmu di negara orang, berarti kamu harus kembali ke negara ini, harus kembali ke Indonesia untuk mengabdikan keilmuan kamu, ya, kemampuan kamu kepada bangsa dan negara. Itu tujuan dari pembekalan. Materi tentu ya ada wawasan kebangsaan dan ada materi-materi yang bisa memuatkan kita untuk saling bekerja sama. Ya, tapi intinya itu, intinya bahwa kalian berangkat atas beasiswa negara, kalian dibiayai oleh negara secara penuh, secara total. Maka setelah itu kembalilah ke negara ini, karena negara ini membutuhkan kalian. Dan waktu itu pembekalan yang diberikan kepada angkatan saya pada tahun 2014 itu di Pusdikpasus di Batu Jajar, ya, sampai di situ Lembang. Itu tahapannya. Pak Wahyu, kan saat ini Pak Wahyu diberikan amanah baru sebagai Kadis Penat. Selama mungkin ini kurang lebih 1 bulan atau mungkin belum 1 bulan menjabat sebagai Kadis Penat, kira-kira visi atau program apa yang sudah dilaksanakan atau mungkin nanti ada visi ke depan yang memang ini ingin dilakukan untuk TNI Angkatan Darat? Baik, berkaitan dengan visi Mas, saya mempunyai visi bagaimana saya menjadikan lembaga dinas penerangan Angkatan Darat ini sebagai lembaga yang akuntabel, modern dan proaktif. Ya, tentu misinya adalah ya, bagaimana saya bisa memperkuat citra TNI Angkatan Darat di mata masyarakat. Ya, dan tentu itu tidak mudah. Artinya tidak mudah itu saya harus bisa menyiapkan sumber daya yang saya miliki. Saya harus bisa meyakinkan sumber daya yang saya miliki ini bisa untuk mencapai visi dan misi itu. Karena sekarang era informasi begitu pesat Mas ya. Kita harus bisa bersaing dengan perkembangan informasi itu. Ya, tentu secara kemampuan personil ya, harus betul-betul kita yakinkan bisa kita capai tujuan itu. Dan saya yakin ya dengan kerjasama, kekompakan kita, satu
visi dan satu misi tadi, ya, terus kita juga membuka komunikasi yang bagus dengan semua kalangan, baik internal maupun eksternal, dengan rekan-rekan media, ya, kita menjadikan suatu partner yang baik. Saya yakin semua bisa akan tercapai. Baik, Pak Wahyu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Bincang Spesial Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Bincang Spesial, masih bersama dengan narasumber spesial kita, Kadis Penat TNI AD, Pak Wahyu. Pak Wahyu, kalau kita membahas terkait dengan keamanan dan juga kondisinya di Indonesia, mengingat Indonesia kalau dari segi wilayah ini kan cukup besar. Ya. Dan kalau melihat kondisi keamanan di Indonesia saat ini dari kacamata TNI Angkatan Darat seperti apa, Pak? Baik, Mas. Seperti kita ketahui, wilayah kita cukup luas. Dan sebetulnya sekarang informasi itu kan bisa didapat oleh masyarakat dengan sangat mudah. Sehingga masyarakat juga bisa melihat kondisi yang sekarang. Secara umum, situasi keamanan di wilayah Indonesia dalam kondisi yang aman, terkendali dan kondusif. Dan khusus TNI Angkatan Darat, kita mempunyai gelar pasukan, gelar personil di seluruh wilayah. Dan seluruh wilayah ini itu dalam bentuk kodam, ya, korem maupun kodim. Sehingga setiap jengkal tanah di NKRI ini tidak ada yang tidak dalam kendali, kontrol, dan pelaksanaan pembinaan wilayah oleh TNI Angkatan Darat. Dan sekali lagi saya menyampaikan kepada masyarakat bahwa sekarang ini semua sistem di Angkatan Darat sudah berjalan dengan baik. Mulai dari markas besar, ya, lalu pada gelar kekuatan, ya, gelar satuan yang ada di semua wilayah, dari Kodam, ya, dari Korem, Kodim, itu sudah melaksanakan fungsi kewilayahannya dengan baik. Untuk bersama-sama dengan stakeholder yang lain, bersama-sama dengan komponen masyarakat yang lain, itu meyakinkan
situasi kondusif dan masyarakat bisa beraktivitas dengan baik. Dan sekarang semua itu bisa dilihat. Ya, permasalahan dinamika yang terjadi itu adalah suatu keniscayaan, suatu hal yang pasti terjadi. Tetapi yang pasti dinamika itu bisa dikendalikan, bisa dieliminir, dan bisa diselesaikan bersama-sama dengan tokoh masyarakat, bersama dengan stakeholder yang lainnya. Jadi itu yang saya sampaikan, Mas. Ya. Jadi secara umum tidak ada masalah dengan kondisi keamanan di wilayah Indonesia. Pak, salah satu hal yang menjadi sorotan ataupun menjadi kekhususan terutama di era kepemimpinan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto adalah terkait dengan perkembangan ataupun pengembangan alutsista. Kalau dari pandangan Bapak sendiri terkait dengan kondisi alutsista TNI, terutama TNI Angkatan Darat Indonesia saat ini, apakah perkembangannya juga cukup signifikan atau seperti apa, Pak? Baik, era sekarang ini kita mengutamakan kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Dan itu sangat bagus, Mas. Artinya kita tidak saja bicara dari sisi industrinya, tapi juga berbicara dari sisi kemandiriannya tadi, ya, berbicara dari sisi psikologisnya tadi, dan juga berbicara dari sisi kualitas yang sekarang ada di satuan jajaran TNI Angkatan Darat, itu sangat betul-betul bisa kita andalkan. Sehingga saya menyatakan bahwa kemandirian industri pertahanan saat ini berkaitan dengan pemenuhan alutsista di TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, itu betul-betul suatu program yang memang sangat baik. Karena secara konsep maupun secara realita itu sudah bisa kami rasakan dan sudah bisa betul kami buktikan. Ya, berarti kita bicaranya tidak hanya dari sisi teknis, tapi kita juga bisa bicara dari sisi psikologis. Dan semuanya itu betul-betul pada kondisi yang memang bisa kita banggakan. Dan harapan saya ini bisa terus kita pertahankan dan terus kita tingkatkan di masa yang akan datang. Sehingga prajurit kita ini dari sisi teknisnya, dari sisi fisik, dari sisi kualitas alutsistanya itu semakin baik. Dari sisi psikologis juga kita punya moral yang kuat bahwa negara kita ini mempunyai kemandirian pemenuhan alutsista yang bisa diandalkan. Demikian. Jadi kita tidak perlu khawatir terkait dengan kondisi alutsista kita ya, Pak ya? Iya, Mas. Baik. Pak, serangan terhadap negara ini kan bukan hanya serangan fisik, tapi ada juga sekarang yang menjadi krusial adalah serangan cyber. Beberapa waktu lalu kita sempat dihebohkan dengan serangan cyber terkait dengan Bejorka dan juga PDN kita juga sempat diserang. Kalau dari Pak Kadis Penat ini melihat kondisi cyber di Indonesia saat ini seperti apa, Pak? Baik, Mas. Tentu saya bicara dari sisi internal Angkatan Darat maupun secara umum. Dan kalau secara umum saya akan bicara secara garis besar. Secara garis besar saya rasa negara kita sudah mempunyai sistem pengamanan cyber, ya, sistem mekanisme untuk berkaitan dengan pengendalian pengelolaan ya, isu cyber tadi pada satu lembaga, PSSN. Dan saya yakin, saya percaya lembaga ini juga sudah melaksanakan sistem dengan sangat baik. Permasalahan suatu kendala atau dinamika, seperti yang saya bilang tadi, itu suatu keniscayaan yang bukan cuma terjadi di negara kita, itu terjadi juga di negara manapun. Tetapi ya, kita yakini dan kita bisa buktikan, apapun itu dinamika, tentu pengendalian, solusi juga bisa dilaksanakan dan bisa diselesaikan. Ya, tentu nanti di bagian evaluasi. Untuk Angkatan Darat, di Angkatan Darat ada satu unit, namanya Pusat Sandi dan Cyber Angkatan Darat. Secara khusus, ya, satuan ini itu melaksanakan fungsi pengendalian, melaksanakan fungsi kontrol, dan melaksanakan suatu sistem pengamanan, persandian, dan kegiatan cyber yang berpotensi untuk mendukung operasi yang dilaksanakan atau melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat. Tapi juga secara umum mereka juga memonitor berkaitan dengan isu-isu atau berkaitan dengan dinamika-dinamika cyber yang ada di luar Angkatan Darat. Tapi secara khusus mereka tentu punya tugas untuk bagaimana memprotek, bagaimana mereka bisa mengendalikan suatu kegiatan ya, untuk mendukung pelaksanaan
pencapaian tugas pokok TNI Angkatan Darat. Dan satuan ini melaksanakan fungsinya dengan sangat baik. Karena sampai dengan saat ini bisa kita katakan hampir tidak ada kendala atau permasalahan yang berkaitan dengan isu cyber terhadap Angkatan Darat itu sendiri. Ya. Dan saya melihat semua kegiatan yang berkaitan dengan cyber di Angkatan Darat ini itu bisa berjalan dengan baik. Ya, karena kita memahami betul pada era sekarang ini digitalisasi dan perkembangan teknologi itu membuat kita harus terus menyesuaikan kondisi tersebut. Kita harus terus fleksibel dan harus terus mengembangkan diri, harus kita menyempurnakan diri ya, untuk semua, salah satunya berkaitan dengan isu tersebut. Pak Wahyu, terkait dengan adanya serangan-serangan cyber ke Indonesia, ini apakah memunculkan wacana untuk dibentuk Angkatan Siber sebagai matra keempat dari TNI selain dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan ada satu lagi wacana untuk pembentukan Angkatan Siber, atau seperti apa, Pak? Kita juga sudah memahami, Mas. Bukan memahami, kita sudah mengerti atau sudah mendengar tentang wacana tersebut. Kalau kami dari Angkatan Darat, ya, kita pada prinsipnya tidak ada masalah. Ya, sepanjang itu dibutuhkan, sepanjang itu juga melalui tahapan proses dan urgensinya memang itu perlu dan itu sudah menjadi suatu kebijakan dari pemerintah, ya, saya rasa itu baik, tidak ada masalah. Tapi yang paling penting, ya, dikala isu itu masih berjalan, dikala itu masih terus dimatangkan oleh institusi, instansi atau lembaga-lembaga terkait gitu ya. TNI Angkatan Darat sendiri itu sudah mempunyai suatu satuan unit yang berkaitan dengan isu tersebut. Dan ini sudah berjalan, unit sudah berjalan dalam masa selama ini ya untuk berkaitan dengan pengendalian, ya berkaitan dengan maintenance ya atau berkaitan dengan operasional mekanisme isu-isu cyber itu khususnya untuk mendukung pencapaian tugas pokok TNI Angkatan Darat. Sehingga sekali lagi kita tentu menunggu bagaimana perkembangan dari isu tersebut, bagaimana perkembangan dari wacana tersebut. Dan saya yakin pasti instansi terkait atau lembaga terkait yang berkompeten untuk menggodok isu tersebut, untuk menyiapkan atau mematangkan berkaitan dengan wacana tersebut, itu sudah mempunyai dasar pertimbangan yang baik bagi bangsa dan negara. Sehingga nanti apapun keputusannya, ya tentu kita akan ikuti. Dan saya yakin tidak ada masalah berkaitan dengan matra, berkaitan dengan unit-unit satuan yang ada sekarang. Ya, karena itu menjadi bagian yang melengkapi dan kita bisa menjadi satu kesatuan yang sinergis, ya, yang saling support dalam melaksanakan interoperability untuk mengamankan negara dan bangsa. Pak Wahyu, kalau memang isu ataupun wacana tersebut nantinya memang benar, seberapa urgent Angkatan Siber ini memang dibentuk di tubuh TNI kalau dari pandangan Pak Wahyu? Kalau dari pandangan saya, ya urgennya tentu diperlukan gitu ya, tentu diperlukan dengan perkembangan informasi, perkembangan dengan teknologi, ya, maupun situasi global yang ada. Ya, sehingga nanti ya angkatan itu bisa menjadi bagian bersama-sama dengan lembaga yang sudah ada ya untuk bersinergi. Ya, intinya semua bagi pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara memang TNI memang benar-benar penjaga negara bukan hanya di darat, laut, udara tapi juga dari cybernya. Seperti itu ya Pak ya. Pak Wahyu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Bincang Spesial Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda.
Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Bincang Spesial Sinpo TV masih bersama dengan narasumber spesial kita yaitu Kadis Penat TNI Angkatan Darat Pak Wahyu. Pak Wahyu, kita lanjutkan lagi perbincangan kita Pak terkait dengan tadi kita juga sempat menyinggung terkait luas wilayah Indonesia yang begitu luas dan kita berbatasan dengan negara-negara tetangga yang begitu banyak dan tentu ini juga terkait dengan peran dari TNI terutama di daerah-daerah 3T yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga tersebut. Kalau peran dari TNI dan juga strategi yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat untuk melindungi daerah-daerah tersebut, Pak. Baik, seperti kita ketahui Mas, sekarang ada klasifikasi daerah 3T tadi yang Mas bilang. Dan sesuai data terakhir dari Kementerian Desa itu ada 24 provinsi lah yang masuk dalam kategori 3T itu. Nah, itu dirincikan lagi, yang mana yang masuk tertinggal, mana yang masuk terdepan, mana yang masuk terluar. Ya, tapi secara umum ada 24 provinsi. Dan kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, hampir semua wilayah di Indonesia ini itu ada gelar pasukan kita. Dan termasuk di 24 kategori yang 3T tadi, itu juga ada satuan kita. Di situ ya jajaran TNI Angkatan Darat, terutama yang jajaran kewilayahan, mulai dari level Kodam, Korem, Kodim, tadi itu mencoba untuk melihat apa sih ya di situ yang diperlukan untuk daerah itu, spesifiknya untuk masyarakat itu, ya sehingga mengatasi kondisi 3T tadi itu tetap bisa membuat kondisi daerah itu juga berada pada kondisi yang sejahtera, kondisi yang baik, gitu ya. Banyak hal, bagaimana kita lihat sumber daya manusianya, bagaimana kita melihat tentang perekonomian di daerah itu, bagaimana kita melihat tentang sarana prasarana. Dari situlah satuan-satuan gelar kita yang ada di wilayah tersebut itu mencoba untuk mengklasifikasikan, melihat apa yang dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya mereka melaporkan kepada masyarakat besar dan kita sama-sama membuat konsep apa sih yang perlu kita laksanakan di sana ya, untuk mengatasi, untuk membantu kesulitan masyarakat, untuk membantu pemerintah daerah ya berkaitan dengan kondisi tadi. Ya. Dari situlah kita punya beberapa program. Ya, ada program reguler TMMD. Ya. TNI Manunggal Membangun Desa. Ya. Di luar itu juga ada program-program unggulan Bapak Kasat. Bapak Kasat punya program TNI Manunggal Air. Bapak Kasat juga punya program Bersatu dengan Alam. Ya. Ada juga program yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Ya. Itu salah satu langkah-langkah TNI Angkatan Darat
untuk mengantisipasi klasifikasi daerah tadi. Sehingga kesulitan-kesulitan masyarakat yang ada di daerah-daerah tersebut, selain pemerintah daerah juga melaksanakan programnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembangunan di wilayah tersebut, TNI Angkatan Darat juga terpanggil sebagai bagian dari bangsa ini, ya, sebagai komponen bangsa yang juga dilahirkan dari rakyat, dan kita terus berjuang untuk rakyat. Kita akan mendukung pemerintah daerah bersama stakeholder yang lain, meyakinkan masyarakat kita kebutuhan yang diperlukan pada klasifikasi daerah tersebut itu bisa terselesaikan. Dan sampai sejauh ini program TMMD itu sangat bermanfaat buat masyarakat dan sangat diterima oleh masyarakat. Ya, itu terus berjalan secara reguler tiap tahun. Dan yang dilaksanakan juga berganti di tiap daerah sesuai kebutuhan masyarakat di tempat itu, di wilayah itu pada saat itu. Sehingga apabila setiap tahun itu bisa kita selesaikan satu permasalahan, satu isu, tahun berikutnya dilaksanakan juga permasalahan yang lain, kebutuhan lain. Kalau dilaksanakan secara rutin tentu permasalahan itu pelan-pelan bisa kita selesaikan, bisa kita eliminir. Termasuk juga di luar itu program unggulan Bapak Kasat tadi. Ya, berkaitan TNI Manunggal Air misalnya. Ya, bagaimana suatu daerah yang berada pada klasifikasi 3T tadi itu kesulitan berkaitan dengan air untuk sanitasi warganya. Kita TNI Angkatan Darat terpanggil untuk turut mengatasi permasalahan tersebut. Ya, ada program kita sumur bor, ya. Lalu kita ada program pengadaan air melalui sistem gravitasi, pompa hidram yang kita buat pipanisasi yang kadang-kadang tidak mudah melalui bukit, gitu kan ya. Lalu kita melalui rute yang tidak mudah dilalui oleh warga masyarakat, sehingga tadi masyarakat yang ngambil air harus memakai pikulan gitu ya, kalau orang bahasa Jawa bilang gitu ya, atau pakai bawa ember, ya, itu sangat kasihan itu masyarakat itu. Nah, dengan adanya program tadi, mulai Bapak Kasat, salah satu yang saya bilang program TNI Manunggal Air tadi, kita membantu untuk mengatasi itu, sehingga kebutuhan masyarakat akan air dapat kita atasi. Selanjutnya program itu juga menyasar pada isu yang lain juga, masalah pertanian. Yang tadinya sumber air itu untuk memberikan sanitasi yang baik untuk masyarakat sudah terpenuhi, kita juga bisa alirkan ke lahan-lahan pertanian untuk mengalir lahan pertanian, sehingga produktivitas pertanian di wilayah-wilayah 3T itu bisa lebih meningkat. Dengan demikian secara tidak langsung itu juga akan meningkatkan pendapatan atau tingkat kehidupan perekonomian petaninya. Jadi dari satu program saja, dari satu isu berkaitan dengan air saja, itu beberapa kendala permasalahan masyarakat yang ada di wilayah bisa terselesaikan. Nah, belum kita bicara lagi masalah ketahanan pangan yang saya bilang tadi. Belum kita bicara lagi berkaitan dengan permasalahan bersatu dengan alam. Ya, kita mencoba lihat daerah pantai misalnya, yang berada pada posisi yang terdepan. Ya, abrasi cukup kuat di sana, sehingga mengancam kehidupan masyarakat, nelayan yang ada di sekitar wilayah. TNI Angkatan Darat tentu kita juga mengajak stakeholder yang lainnya, Mas. Kita melaksanakan kegiatan penanaman mangrove secara masif dan betul-betul tersistematis pada wilayah tersebut. Sehingga kita membantu pemerintah daerah untuk mengatasi kendala-kendala pada daerah terdepan tersebut. Termasuk juga permasalahan penghijauan misalnya pada suatu wilayah, ya, yang pada daerah yang tertinggal, demikian gitu, antisipasi kondisi bukitnya seperti ini, kondisi medannya seperti ini. Kalau tidak kita laksanakan penghijauan, tentu berdampak pada kendala atau potensi bencana yang itu akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Baik. Artinya memang program-program yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat di wilayah 3T ini bukan hanya berfokus pada program-program pengamanan, tapi juga program-program humanis yang untuk membantu masyarakat sekitar, terutama hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk membantu peningkatan kehidupan masyarakat setempat. Betul. Pak, kita beralih ke pengamanan terkait dengan mengingat saat ini Indonesia akan menyongsong pilkada serentak di seluruh Indonesia. Kalau dari persiapan pengamanan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat untuk menuju pilkada tahun 2024 ini, Pak, seperti apa, Pak? Yang pertama berkaitan dengan pilkada, tentu saya akan mengatakan bahwa TNI Angkatan Darat itu netral.
buat TNI Angkatan Darat netralitas adalah harga mati. Dan itu sudah diatur melalui peraturan Kepala Staf Angkatan Darat dan juga secara teknis dalam buku petunjuk yang dimiliki dan dipegang oleh semua prajurit. Apa yang boleh dan tidak boleh. Dan itu sudah dilaksanakan sejak pelaksanaan pemilu legislatif, pemilu presiden yang lalu. Dan TNI Angkatan Darat bisa saya pastikan, bisa saya yakinkan kita semua pada posisi yang netral. Lalu berkaitan dengan pengamanan, TNI Angkatan Darat sekarang menyiapkan satuannya, personilnya, dan materialnya untuk setiap saat siap apabila dibutuhkan atau diminta bantuan oleh rekan-rekan dari kepolisian. Karena dalam pengamanan pemilu dan pemilu kada itu, kita posisinya adalah membantu pihak kepolisian. Untuk itu, pimpinan Angkatan Darat sudah menyampaikan kepada seluruh jajaran agar tentunya menyiapkan personil, material, dan satuannya sehingga sewaktu-waktu kita dibutuhkan, kita siap. Selanjutnya tambahannya, para komandan-komandan satuan itu sudah diminta oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Darat untuk bisa melihat situasi yang ada, mempelajari situasi yang ada, mengikuti perkembangan situasi, sehingga kita tahu dinamikanya. Sehingga dalam rangka penyiapan personil, material, dan juga satuan tadi, kita tahu situasi apa yang akan kita hadapi. Apabila rekan-rekan kepolisian meminta bantuan kita sudah menyiapkan secara poin-poin tadi yang saya sampaikan, tapi kita juga ngerti ya, bahwa situasinya itu berlaku demikian. Sehingga keputusan-keputusan nanti yang akan diambil oleh kemudian satuan bersama dengan rekan-rekan kepolisian dan stakeholder yang lain itu keputusan yang tepat. Demikian. Pak, tadi sempat disinggung terkait dengan netralitas dari TNI, khususnya TNI Angkatan Darat jelang Pilkada tahun 2024. Memang mungkin ini juga menjadi isu yang cukup menarik untuk masyarakat, di mana ada sebagian masyarakat yang mungkin masih ragu terkait dengan netralitas dari aparat, terutama TNI Angkatan Darat. Kalau dari Pak Wahyu, untuk meyakinkan masyarakat bahwa TNI ini memang benar-benar netral jelang Pilkada tahun 2024 ini, Pak. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kita, Angkatan Darat itu sudah paham, sudah mengerti bahwa kita berjalan pada lingkungan yang penuh dengan ketentuan, hukum, masyarakat. Bahasa sekarang netizen. Ya, Kasat sudah berulang kali mengatakan bahwa saya yakin nih prajurit saya tahu di mana dia berjalan. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Prajurit saya memahami betul berkaitan dengan pilkada ini, saya tidak boleh apa yang boleh saya lakukan. Ya, dan kunci netral itu menjadi satu kata yang betul-betul harga mati. Dan prajurit menyadari itu. Prajurit memahami itu. Sehingga kalau tadi ditanyakan bagaimana saya meyakinkan masyarakat tidak perlu khawatir. Pimpinan Angkatan Darat sudah mengatakan bahwa netral itu harga mati, dan pimpinan Angkatan Darat sudah menyatakan bahwa prajurit kita, Angkatan Darat sekarang memahami betul mereka berada pada lingkungan yang bagaimana. Mereka berjalan pada rel kanal yang bagaimana. Sehingga tidak perlu diragukan lagi netralitas kami. Dan secara teknis, saya sudah bilang tadi, ya, kita membuat ketentuan-ketentuan, kita membuat buku saku yang semua dipegang oleh prajurit. Setiap saat dia bisa lihat, untuk mengingatkan mereka apa yang saya boleh dan apa yang saya tidak boleh. Dan konsekuensinya apa kalau saya melakukan ini. Itu sangat dipahami. Artinya masyarakat tidak perlu ragu lagi terkait dengan netralitas dari TNI, khususnya TNI Angkatan Darat dalam pengamanan Pilkada tahun 2024. Pak, selain Pilkada tahun 2024, tahun ini merupakan tahun politik di mana kemarin kita sudah melaksanakan Pilpres dan saat ini Pilkada tahun 2024, tapi juga kita akan ada peralihan pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto, dan ini juga situasi politik yang masih dalam peralihan yang cukup genting mungkin. Kalau dari TNI sendiri dalam hal persiapan untuk peralihan kekuasaan atau peralihan pemerintahan, apalagi terkait dengan peralihan ibu kota dari Jakarta ke IKN ini, Pak, seperti apa, Pak? Pada prinsipnya TNI Angkatan Darat itu selalu mengikuti perkembangan situasi yang ada. Dan seperti yang saya sudah sampaikan tadi, saat ini kita terus menyiapkan satuan, menyiapkan personil kita, material kita untuk setiap saat siap apabila kita memang diperlukan membantu pihak kepolisian dalam mengamankan proses
pergantian transisi kepemimpinan ini. Dan sekarang semua kesiapan itu berjalan dengan baik, komunikasi, koordinasi, termasuk pelatihan-pelatihan, program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh jajaran TNI Angkatan Darat juga terus berjalan tahapannya menuju kepada kesiapan tadi. Dan kita bisa yakinkan bahwa TNI Angkatan Darat sekarang siap untuk mendukung transisi kepemimpinan ini berjalan dengan baik. Dan sampai dengan sekarang situasi juga kita lihat berjalan dengan baik, kondusif, ya, dan komunikasi, koordinasi kita bersama stakeholder yang lainnya dalam rangka penyiapan dan mengawal kondisi itu menuju transisi nanti juga berjalan dengan baik. Rekan-rekan kepolisian, dengan pemerintah daerah, di semua wilayah di tanah air ini. Demikian. Baik, Pak Wahyu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Bincang Spesial Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Bincang Spesial Sinpo TV, masih bersama dengan narasumber kita, Kadis Pen Angkatan Darat Pak Wahyu. Pak Wahyu, kalau kita berbicara terkait dengan tugas dan juga fungsi dari Dispen Angkatan Darat ini adalah untuk membentuk citra positif TNI Angkatan Darat di tengah masyarakat. Kalau kita berbicara terkait image TNI selama ini di tengah masyarakat itu kan gagah, galak, agak cukup disegani. Kalau melihat image di tengah masyarakat tersebut dan Dispenat Angkatan Darat ini memiliki tugas untuk membuat citra TNI meskipun memang disegani, gagah, namun tetap humanis, tetap memasyarakat dan justru menjadi pengayom masyarakat. Seperti apa, Pak? Baik, Mas. Yang pertama tentu pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat. Karena seperti kita ketahui, tingkat kepercayaan masyarakat kepada TNI secara umum, yang TNI Angkatan Darat berada dalam bagiannya, itu cukup tinggi. Dan itu menjadikan suatu tantangan dan konsekuensi bagi TNI dan secara khusus TNI Angkatan Darat untuk semakin berbuat yang terbaik kepada
masyarakat. Berikutnya berkaitan dengan fungsi dinas penerangan dihadapkan dengan image, citra TNI, khususnya TNI Angkatan Darat di mata masyarakat, tentu bagaimana saya dan jajaran saya ini bisa menjadi suatu bagian yang menyampaikan pertanggungjawaban TNI Angkatan Darat kepada masyarakat. Banyak sudah yang kita kerjakan, baik secara program yang rutin kita laksanakan tiap tahun, maupun yang berkaitan dengan program-program khusus seperti program unggulan Bapak Kasat yang saya sampaikan tadi. Itu bagaimana itu bisa tersampaikan kepada masyarakat. Karena itu butuh wujud pertanggungjawaban kita, Mas. Ya, bagaimana bukan cuma untuk menginformasikan saja, bukan cuma untuk meningkatkan citra saja, tapi itu membuat masyarakat tahu bahwa oh ini tuh Angkatan Darat saya. Kegiatan dilakukan ini. Jadi itu wujud pertanggungjawaban kita. Dan itu harus disampaikan kepada masyarakat melalui metode-metode, cara-cara yang mudah dipahami, inovatif. Nah, itu menjadi tantangan buat kami. Sehingga masyarakat itu betul-betul nyaman dengan TNI Angkatan Daratnya. Sehingga masyarakat itu betul-betul bisa percaya, makin percaya dengan TNI Angkatan Daratnya. Karena TNI Angkatan Daratnya sudah mempertanggungjawabkan kepercayaan masyarakat itu melalui informasi, kegiatan yang kita laksanakan kepada masyarakat. Sampai sejauh ini semua berjalan dengan baik dan kami terus belajar. Kami terus meningkatkan kualitas personil termasuk kualitas produk-produk kami kepada masyarakat. Sehingga sekali lagi ya, masyarakat bisa mendapatkan informasi, masyarakat bisa mendapatkan pertanggungjawaban dari Angkatan Darat atas kepercayaan yang masyarakat berikan kepada kami melalui Dinas Penerangan Angkatan Darat. Demikian, Mas. Artinya program-program yang telah dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat tadi yang memang bukan hanya berfokus pada pengamanan tapi juga program-program humanis, program-program yang membantu meningkatkan penghidupan masyarakat cukup efektif untuk menarik ataupun meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI selama ini, Pak. Betul. Jadi kami melihat semakin ke sini kepercayaan masyarakat itu semakin tinggi kepada TNI secara umum, saya bilang tadi ya, yang TNI Angkatan Darat bagian di dalamnya. Dan sekali lagi itu menjadikan tantangan bagi kami untuk terus bisa menyampaikan kepada masyarakat tadi berkaitan dengan apa yang sudah kita kerjakan dengan cara yang inovatif, kreatif. Media sosial kita juga harus lebih bisa diterima oleh masyarakat. Lebih friendly. Kita lebih bisa mengikuti perkembangan zaman gitu kan, Mas ya. Sehingga masyarakat ini betul-betul bisa efektif kita dapatkan ya, kita dapatkan hatinya, kita dapatkan pemahamannya bahwa oh ini tuh Angkatan Darat sekarang seperti ini ya. Sehingga nggak serta-merta dibilang tadi bahwa hanya seram, gagah. Itu gambaran secara umum saja. Hampir semua aparat ya, tentara dimanapun tentu gambaran awalnya, gambaran simpelnya ya gagah, ya seram. Tapi kan di luar itu banyak hal ya, banyak hal yang dilakukan oleh tentara itu dimanapun, termasuk di Indonesia, khususnya di Indonesia. Ya, yang itu yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Dan saya ulangi sekali lagi bahwa kami terus belajar, kami terus mencoba meningkatkan kemampuan kami untuk menyampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan apa yang sudah kita kerjakan. Karena itu sekali lagi ya, kalau kami tidak mencoba untuk mengikuti perkembangan zaman seperti visi saya tadi, kita harus menjadi lembaga penerangan yang modern, tentu kita tidak bisa mendapatkan masyarakat yang memahami apa yang sudah dikerjakan oleh Angkatan Darat. Padahal banyak yang kita kerjakan. Dan harapan kita program-program unggulan Bapak Kasat itu bukan cuman bisa tersampaikan, tapi juga bisa bermanfaat buat masyarakat. Demikian. Pak Wahyu, kalau kita berbicara terkait dengan penyampaian informasi ataupun penerangan dan lain sebagainya tadi, selain melalui media sosial, tentu adalah melalui media mainstream yang itu kita berbicara terkait dengan rekan-rekan media, rekan-rekan pers. Kalau mungkin ada program khusus yang dari Pak Wahyu terkait dengan jalinan ataupun menjalin hubungan yang baik dengan media atau rekan-rekan pers selama ini atau mungkin nantinya, Pak Wahyu? Saya sudah menyampaikan di awal saya serah terima ya, bahwa komitmen saya salah satunya adalah membuka interaksi seluas-luasnya untuk rekan-rekan media
berinteraksi dengan TNI Angkatan Darat. Itu sudah menjadi komitmen saya yang juga akan didukung oleh jajaran saya. Sehingga rekan-rekan media ini sebagai partner bagi TNI Angkatan Darat. Kita sadar bahwa salah satu yang ikut membesarkan Angkatan Darat tentu rekan-rekan media itu. Ya, termasuk berkaitan dengan penyampaian informasi. Untuk itu komitmen bukan cuma komitmen saja. Komitmen itu juga kita lanjutkan dalam bentuk penyampaian informasi yang betul-betul terverifikasi dengan baik. Sehingga rekan-rekan media itu juga semakin percaya sama kita, sama Angkatan Darat, terutama pada Dinas Penerangan Angkatan Darat. Karena apa? Karena rekan-rekan media mendapatkan informasi yang betul-betul aktual, terverifikasi dengan ketat. Ya. Itu yang menjadi komitmen saya dan kita jabarkan betul sampai dengan sekarang semua bisa berjalan dengan baik dan insya Allah semoga ke depan hubungan TNI Angkatan Darat melalui dinas penerangannya itu semakin baik dengan rekan media. Karena kita betul-betul menjadi suatu partner yang berkolaborasi untuk mendukung tugas masing-masing. Baik. Pak Wahyu, ini sebenarnya masih banyak yang ingin kita bahas, namun sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Namun sebelum kita menutup bincang kita di hari ini, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan terkait dengan harapan ke depan di dinas yang Pak Wahyu pimpin dan lain sebagainya, atau terkait dengan kepercayaan masyarakat, atau tadi terkait dengan rekan-rekan media dan lain sebagainya. Kami persilakan Pak Wahyu. Baik, yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas kepercayaan yang diberikan kepada TNI Angkatan Darat. Harapan saya semoga TNI Angkatan Darat dapat terus berbuat yang terbaik bagi masyarakat dan semua program-program yang telah kita laksanakan untuk masyarakat, khususnya program-program unggulan Bapak Kasat yang telah kita laksanakan selama ini dan akan terus kita laksanakan betul-betul bisa bermanfaat buat masyarakat. Dan untuk rekan-rekan media, ya, semoga kita bisa semakin terus berkolaborasi dan kami yang Angkatan Darat akan terus membuka interaksi kepada rekan media untuk kita saling mendukung tugas pokok masing-masing. Baik, terima kasih banyak Pak Wahyu sudah hadir dan juga menyapa pemirsa Sinpo TV. Dan terima kasih sekali lagi sudah hadir di Sinpo TV, di Bincang Spesial Sinpo TV. Dan juga terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan bincang kita dari awal hingga akhir. Seperti yang kita bahas tadi, bahwasannya TNI Angkatan Darat saat ini memang tidak hanya berfokus pada program pengamanan, namun juga program-program yang menyasar ke masyarakat, program-program yang lebih humanis, program-program yang mampu menumbuhkan ataupun meningkatkan kehidupan masyarakat, terutama tadi di daerah 3T. Dan satu tadi yang menjadi catatan adalah masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu lagi terkait dengan netralitas TNI, khususnya TNI Angkatan Darat jelang Pilkada tahun 2024. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.